أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Setidaknya sekali seumur hidup kita perjuangkan untuk menghamba kembali di Baitullah dan sebaik-baiknya tauhid. Nikmatnya pahala umrah Ramadan setara dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa sih nggak pengen haji bersama Rasulullah? Umrah Ramadan adalah program tahunan di umrah berjamaah yang menjadi wasilah bagi banyak umat merasakan Ramadan terbaik di dalam hidupnya. Bahkan, kami bisa menyesuaikan atau mengcustom request kebutuhan para calon tamu Allah dari mulai yang ekonomis sampai dengan private. 11 bulan Allah berikan kita sibuk dengan urusan dunia. Masa sih 1 bulan spesial ini nggak kita perjuangkan untuk ibadah terbaik kita? Hubungi kami umrah berjamaah di WhatsApp, media sosial, maupun website kami. Konsultasi gratis karena ibadah ini pantas diperjuangkan. Webinar Meaningful Ways disponsori oleh Umroh Berjamaah, program tahunan Umroh Berjamaah bersamai keajaiban Baitullah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustazi. Jazakumullah khairan Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua takdir dan ketetapan terbaiknya, ketetapan yang indah buat kita semua, yang unik, nggak mungkin sama ya antara kita semua. Masing-masing beda, punya takdirnya sendiri-sendiri. Tapi saya yakin semuanya adalah kebaikan dari Allah. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa di webinar Meaningful Ways dengan tema yang sangat bagus ya menurut saya ya. Hati yang apa tadi? Hati yang dekat kepada Allah sehingga tidak mudah merasa kehilangan dunia. Oke. Eh, ini tema sangat dibutuhkan buat kita semua ya. Dulu pertama kali berhenti kerja, yang dikhawatirkan adalah kehilangan. Pertama kali kerja, yang dikhawatirkan adalah kehilangan ya. Nanti kalau nggak punya gaji, bagaimana ngasih makan anak, istri, dan lain-lainnya. Itu yang pertama kali dikhawatirkan. Dan ternyata yang dikhawatirkan itu adalah salah satu strategi setan ya. Ya, salah satu strategi setan yang justru harus kita lawan ya. Boleh Bu Safera atau dibacain dulu Bu, surat 2 ayat 268.
Surat Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 268. Hmm. Setan menjanjikan atau menakut-menakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Allahumma Ya. warhamna bil Quran. Barakallahu fiskum. Terima kasih Bu Safera. Bapak Ibu, ini godaan setan ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kekurangan yang akhirnya menyebabkan kita berbuat keji. Keji itu banyak ya, luas ya. Keji itu luas, bukan cuma kikir. Kalau di sini kan disebutnya jelas sekali kikir, padahal kan di situ fahsya ya. Fahsya itu keji ya. Keji ini banyak sekali, marah, komplain, ngeluh, males itu keji semua gitu. Ya. Setan itu menakut-nakutimu dengan kekurangan. Kalau merasa kurang diperhatikan, biasanya kita males, betul nggak? Ya nggak? Males kerja di situ nggak diperhatiin, bosnya nggak ngeliat, nggak dihargai, gitu nggak? Coba ya. Ibu Safera kalau merasa kurang diperhatikan sama bapak kan males masak kan Bu? Gitu kayak ya. Merasa loh ya dalam tanda kutip ya. Merasa itu kan berarti dugaan doang ya Bu. Prasangka ya. Merasa nggak dianggap sama Kang Reza coba. Coba aja, nggak Kang Reza nggak pernah manggil nama saya. Ntar siang nggak mau datang ke sana kan jadi males betul nggak? Jadi berbuat keji, merasa kurang ya. Jadi perhatikan ini godaan setan Bapak Ibu. Godaan setan. Godaan setan itu salah satunya adalah kita digoda merasa kurang. Entah kurang perhatian, kurang duit, kurang dihormati, kurang dianggap. Yang akhirnya kita jadi berbuat keji. Ya, berbuat keji itu bisa marah, prasangka buruk, kesel. Salah satunya pelit, Bapak Ibu. Ya, dan prasangka takut kehilangan itu kan diganggu karena setan. Karena setan menganggap nanti kamu, setan menakut-nakuti dengan kurang. Kalau nanti kalau nggak riba nanti kurang duitnya, mau belinya pakai apa kan begitu terus ya. Jadi ini konsep pertama yang harus harus dipahami bahwa rasa takut itu, rasa takut kurang itu ya, karena rasa takut kurang itu bukan dari Allah ya, dari setan. Karena Allah pasti mencukupi, betul nggak? Ya, janji dari Allah itu Bu Zaliyah boleh bacain Bu, surat 65 ayat 3 Bu Zaliyah. Surat 65 ayat 3. Baik Ustadz, sebentar Ya. ya Ustadz. 65 ya 3. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 65, surah At-Tolak ayat 3. Artinya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu. Panjang umur berkah. Amin ya Rabbal alamin. Barakallahu fiik Bu Zaliyah. Bapak Ibu perhatikan. Kalau Barakallah. setan kerjaannya menakut-nakuti kekurangan, kalau Allah menjanjikan kecukupan, betul nggak? Ya, ayatnya jelas ya. Jadi kalau hari ini ditakut-takuti kurang, sehingga kalau kehilangan dunia jadi masih takut nanti kurang ini kurang itu. Lihat, yang menggoda itu setan. Kalau Allah bilang wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita bersandarnya ke Allah, maka Allah Cukup. janjinya mencukupkan. Jadi kurang itu berarti dari siapa? Setan. Setan. Ya, jangan ngadep saya, setannya kencang bener. Sambil ngadep saya ini. Kayaknya dendam pribadi ini. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Enggak bisa bedain sengaja. dulu ya. Bisa bedain ya. Rasa takut kurang itu datangnya dari setan. Sementara kalau kita bersandar kepada Allah, Allah janjinya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti dicukupkan. Clear. Betul nggak? Jadi ini dulu yang harus dipahami. Kalau besok takut kurang, Kang Reza takut nggak dihargai, takut nggak dihormati,
Pak Indra hari ini, Pak Iswara hari ini ulang tahun, takut nggak ada yang ngucapin, misalnya gitu ya. Itu dari setan Pak Iswara ya. Ya, artinya kalau nggak ngucapin Pak Iswara tinggal bilang setan lu nggak ngucapin sama gua, nggak gitu ya. Bukan gitu, bukan gitu ya, bukan. Ya, semua ini acara apa sih? Ustadz Indra lagi. Saya ini lagi belajar ngelucu Bang Reza. Soalnya saya dibisikin Ustadz kalau di sini Ustadz yang disukai Ustadz yang paling lucu katanya. Saya bilang ya udahlah saya belajar dulu sama Cak Lontong lah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedain ya. Ini yang harus bisa dibedakan. Rasa takut kekurangan itu datangnya dari setan karena kalau dari Allah itu janjinya adalah kecukupan. Ya, janjinya kecukupan. Dan kita pernah baca ya waktu itu kan ayat dari surat An-Najm Allah menjanjikan kekayaan dan kecukupan, tidak kekurangan ya. Sementara setan nakut-nakutinya kekurangan. Tuh, ya. Sehingga besok-besok Bapak Ibu udah paham betul nih kalau takut, takut ketinggalan, takut terlambat, takut kehujanan. Berarti dari siapa, Bu? Dari setan ya. Oh, setan Bu Zalia makasih aja. Setan, tapi untungnya di mute ya kan. Tapi kalau kecukupan semuanya dari Allah. Oke, kecukupan dari Allah clear ya, sehingga kita bisa bedain. Jadi besok-besok Ustadz kok saya masih was-was, saya takut ini, takut itu. Dari siapa? Jelas dari setan. Karena kalau Allah clear, Allah menjanjikannya kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu nggak kehilangan, nggak merasa kehilangan, nggak merasa takut kekurangan dan lain-lain. Oke? Ini dalil ayatnya kan surat 57 ayat 23. Ya. Tapi saya ajak Bu Vivi di Surabaya bacanya dari 22. Boleh Bu Vivi. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Silakan. Surat Al-Hadid 22, Ya. tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, Oh, melainkan telah tertulis dalam kitab Lahul sebentar Mahfud. Bu Vivi, Bu Vivi maaf. Ya, Berarti dari ayat 21. oke. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kedua, tiada suatu bencana pun yang menimpa di dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ketiga, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan. Oke. Terima kasih banyak Bu Vivi di Surabaya. Bapak Ibu perhatikan dari ayat 21 ya. Kata Allah sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah. Sabik itu as-sabiqunal awalun. Kalau as-sabiqunal awalun tuh orang-orang awal yang bersegera ya. Bersegera udah orang-orang pertama dia bersegera lagi, bersegera tobat, bersegera beriman ya. Para sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abu Bakar itu orang-orang as-sabiqunal awalun. Orang-orang pertama yang bersegera sadar, bersegera tobat, bersegera. Pokoknya sabiku itu buruan lah, buruan untuk kebaikan lah. Ya. Kata Allah, sabiku ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan magfirah. Nah, dan setelah dapat magfirah, dapat apa? Dapat jannah, dapat surga. Tuh. Supaya apa? Supaya supaya pada akhirnya di ayat 23 nih ya.
supaya kita mampu. Kalau sudah dapat maghfirah dari Allah, sudah dapat surga dari Allah. Nah, kalau di dunia Bapak Ibu, surga itu eh, adalah kelapangan hati ya. Kelapangan hati. Surga neraka tuh adanya di hati kalau di dunia ya Bapak Ibu. Jangan bayangin kalau surga di akhirat kan itu jatuhnya demografi ya, tempat ya, tempat. Makanya diceritakan tentang tempat yang dekat dengan mata air, diceritakan tempat yang nyaman, duduk di dipan dan lain-lain. Kalau di dunia surga neraka itu hati, ya. Kalau di akhirat neraka itu kan eh, apa itu api ya. Kalau di dunia apinya itu di dalam hati ya Bu. Kalau Ibu marah kan serasa terbakar gitu ya. Terasa terbakar itu berarti lagi terbakar api neraka, tapi api nerakanya di dalam hati. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ada ustadz ya yang bilang kalau surga neraka itu adanya di hati. Itu di dunia Bapak Ibu. Tapi kalau di akhirat semuanya berbeda lagi ya. Itu urusannya Allah 100%. Oke? Ya. Tapi kalau di dunia Bapak Ibu punya duit tapi hatinya sempit, berarti belum ada di surga. Oke? Karena surga nerakanya itu ada di hati. Coba bayangkan ada orang yang bokeh, nggak punya apa-apa, tapi happy terus, hatinya lapang terus. Itu sudah serasa di surga Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau Ustadz Lukman bilang apa? Hati lapang, rezeki datang. Makanya begitu hatinya lapang, rezekinya datang. Begitu hatinya sempit, rezekinya sedikit. Tuh. Oke, balik lagi ya. Kenapa kita butuh maghfirah dan jannah? Lalu efeknya di ayat 23-nya, agar hati kita lapang. Agar hati kita lapang. Menerima sesuatu kalau dapat, nggak dapat pun santai saja. Makanya di sini kan disebutkan ya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan juga tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Ya, kita bisa lapang, tidak sempit pada saat nggak dapet, kita bisa santai, bisa slow, bisa tenang pada saat kita punya, itu karena kita sudah dapat maghfirah dan jannahnya Allah. Ya, makanya disebut di sini, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah mendapatkan maghfirahnya dan jannahnya. Tuh. Kalau Bapak Ibu sudah dapat jannahnya, sudah dapat maghfirahnya, Bapak Ibu sudah paham betul bahwa segala sesuatu memang sudah dicatat sama Allah. Dan sudah meskipun belum terjadi, catatannya udah ada. Sehingga apa yang terjadi kira-kira? Nah, disinilah yang mau kita bahas, yang perlu saya jelaskan sedikit. Banyak orang yang bilang, Ustadz, takdir bisa dirubah apa enggak? Takdir bisa diubah apa enggak? Bisa, Bapak Ibu. Ini Allah bilang apa nih? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Artinya takdirnya udah ditentuin belum? Udah, sebelum mewujudkannya. Artinya kalau sudah dicatat, tapi kita berjuang untuk mendekat sama Allah, Allah bisa ubah apa enggak tuh kira-kira tuh? Ya kan, catatannya bisa diganti nggak sama Allah? Bisa. Meskipun saya nggak tahu takdir saya bakal jadi apa, ya. Makanya dihitung dulu kan, prok 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 1 2 3 jadi apa? Oh itu sulap lah, lain lah. Nggak lucu ya. Ini ini joke nggak berhasil berarti hari ini. Ya. Jadi jadi Bapak Ibu, semua takdir kita udah tercatat. Tapi ingat, Allah belum mewujudkannya pun sudah dicatat. Disinilah salah satu peluang mengganti, mengubah takdir. Ya Bapak Ibu ya. Syaratnya apa? Syaratnya kejar magfirahnya. Magfirah inilah yang nanti akan mengubah takdir kita. Misalnya Indra tadinya ditakdirkan dihukum sama Allah misalnya sakit. Tapi karena hari ini memperbaiki diri, bersegera minta magfirahnya Allah, sama Allah diubah jadi sehat ya. Lucu kok Ustaz. Saya memang lucu. Istri saya nyobitin saya terus karena lucu. Oh beda lah gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus happy ya. Pelajaran hari ini harus happy ya. Karena apa? Karena kita mau bahagia, tidak sempit kalau kehilangan. Jadi Bapak Ibu, hati yang lapang, hati yang lapang tidak sempit saat sempit saat tidak punya, tidak terlalu gembira saat bahagia, itu dimulai karena kita mendapatkan magfirah dan jannah. Oke? Begitu kita dapat magfirah dan jannah, semua catatan Allah itu Allah punya kemampuan. Lihat, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya apa? Allah mau ganti catatannya kan mudah saja. Benar nggak? Catatan yang catatan yang sudah terjadi itu mau diwujudkan atau mau digantikan, ini gampang saja bagi Allah. Tuh, gampang saja. Makanya Allah bilang, "Ya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah." Eh,
Dapat nggak nih? Saya mau nanya dulu sampai sini. Dapat nggak poinnya? Oke. Kenapa saya bilang surga itu ada di hati? Jannahnya kan Allah bilang maghfirah wa jannah. Dapat maghfirah dan dapat surga. Betul nggak? Nah, kalau ibu sudah dapat surga, maka nanti bisa apa tidak sempit kalau tidak dapat dan tidak terlalu gembira kalau dapat. Ya, ya nggak? Berarti kan harus dapat jannahnya kan? Betul nggak? Nah, berarti tugas kita hari ini mendapatkan maghfirah sehingga nanti dikasih jannah. Betul nggak? Ya, versi dunia ya, versi dunia. Apa itu bentuk bentuk jannahnya? Ya surat ayat 23-nya kan, agar kita tidak bersedih hati. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada di jannah, maka tidak akan bersedih hati kalau nggak dapet dan tidak akan terlalu gembira kalau dapet. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah dapat jannah dari Allah. Tapi jannah versi dunia nih ya. Kalau jannah versi akhirat itu nantilah. Tinggal baca aja ayat Qur'annya dan nanti rasain sendiri kalau sudah meninggal dunia. Oke? Nah, ini PR-nya sekarang. Intinya maghfirahnya gimana? Nah, ini yang setuju saya. Makanya setelah paham konsepnya, konsep dasarnya, ya dua ya konsep dasarnya ya. Satu, rasa takut itu datangnya dari setan karena Allah janjinya mencukupkan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berapa orang sih? 675, Masya Allah, banyak sekali ya. 675 orang, ya betul, jannah versi dunia beda dengan jannah akhirat ya. Jannah apa landasan materinya yang pertama harus dipahami bahwa rasa takut itu dari setan, rasa cukup itu dari Allah. Oke? Yang kedua, untuk bisa tidak merasakan kehilangan, santai saja terhadap dunia, kita harus sudah dapat jannahnya. Dan jannah itu didapat dengan memperoleh maghfirah. Makanya bersegeralah mendapatkan maghfirahnya Allah, lalu dapat jannah nanti. Kalau sudah dapat jannah, hati kita lapang. Punya santai saja, nggak punya biasa aja. Oke, clear ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep maghfirahnya dulu. Bapak Ibu, ayat tentang mengejar maghfirah dan jannah, ini adalah ayat orang takwa. Betul nggak? Kebahagiaan dunia sama nggak? Ya sama, Bu. Kebahagiaan dunia itu jannah sudah. Ya, oke ya. Karena kalau lapang itu jannah, kalau sempit itu neraka kan gitu aja. Ya nggak? Ya, tuh. Oke. Balik lagi ya, maghfirah dan jannah ini adalah ayat tentang takwa. Kita baca surat Bu Diah Puspori ini, bacain surat 3 ayat 133. Balik lagi kemana-mana ke situ aja, Bapak Ibu. Kalau yang sering ikut kajian saya selalu bilang, Ustadz kok ayatnya itu aja. Memang masalahnya cuma di situ-situ aja, cuma diulang-ulang aja. Oke, silakan Bu Diah Puspori ini, surat 3 ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, Allahumma bil Quran. Syukran Ustaz. ya. Terima kasih Bu Dia Puspor ini. Ya, Bu Sri Mulyani mudah-mudahan ujian, mudah-mudahan lulus ujiannya ya Bu. Nanti ada rekamannya kok, silakan. Yang ada di grup Meaningful Ways tenang aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi sabiqu, sekarang sari'u, bener nggak? Apa bedanya? Kalau sari'u bersegera betulan, kalau sabiqu ya jangan ditunda-tunda. Oke, ya. Jadi tapi isinya sama ya. Sari'u kalau tadi sabiqu ini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah sama ya, Bu. Oke. Lihat ujungnya sekarang. Ujungnya adalah uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kepada magfirahnya Allah dan mendapatkan jannah yang seluas bumi dan langit, langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang takwa. Jadi kalau mau dapat jannah, mau dapat hatinya lapang, ini modalnya takwa. Oke, modalnya takwa Bapak Ibu. Nah, mulainya dari mana? Takwa ini luas banget. Kalau dibahas ini juga panjang sekali. Tapi saya akan kasih dua saja. Harus dipahami bahwa takwa itu adalah yang kita tahu sekarang lah ya, yang kita tahu ya Bu Husnita di Pekanbaru, Bu Husnita. Coba dinyalain dulu mic-nya. Yang Ibu tahu takwa itu apa, Bu?
Takwa Yang itu ibu tahu takwa itu apa? takut kepada Allah, Ustaz. Takut kepada Allah. Apalagi Bu, ada yang tahu yang lain? Bu Diah Kusmori tahu nggak takwa itu apa Bu? Yang lain Menjalankan boleh perintah. komentar silakan. Berserah diri. Apa Bu Diah? Yang paling sering kita pahami, takwa itu kan dulu dari kecil kita artinya adalah taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, begitu nggak? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu yang paling paling sering ya. Kalau kita cuma sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, wah tuh anak kecil bisa juga, Bu. Bener nggak? Tapi apakah anak kecil jadi orang takwa? Belum tentu, belum tentu ya. Takwa, taat dan waro itu, taat dan waro. Oke? Nah, tapi kita baca versi Quran. Apa itu takwa? Bu Husnita silakan bacain surat 49 ayat 3. Siapa? Mangga, Bu. Ustaz. Hmm. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Oke. Terima kasih banyak Bu Husnita di Pekanbaru. Bapak Ibu perhatikan ayat ini jarang sekali dibahas sebagai bukti sebagai cara untuk bertakwa ya. Orang-orang yang merendahkan suaranya dulu di sisi Rasulullah. Innalladzina yabudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itulah orang-orang yang telah diuji hatinya untuk menjadi takwa. Kita baca sepotong. Berarti takwa adalah orang yang sudah teruji hatinya. Betul nggak, Bu? Ya. Kan di sini ujian hati kan? Orang bertakwa adalah orang-orang yang sudah teruji hatinya. Surat 49 ayat 3. Sehingga orang-orang yang hari ini mampu merendahkan suaranya, dulu merendahkan suara di sisi Rasulullah. Kalau dulu betul-betul suaranya, karena orang-orang dulu teriak-teriakan. Tapi begitu ada Rasulullah disuruh rendahin suaranya. Jangan teriak-teriakan, agak lembut. Ya nggak? Bu, kalau ibu hari ini di rumah suka neriak anak-anak, Dek, Bande, misalnya gitu ya. Tapi kalau ada Pak Lurah, ibu Pak, saya yakin kalau ada tamu di rumah, ibu nggak akan teriak-teriak begitu, bener nggak? Merendahkan suaranya, bener nggak? Ya kan? Karena ada yang dihormati. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke yang lebih mendalam, Bu. Bukan cuma soal suara secara zohir, tapi suara sebagai ego. Orang-orang yang mampu merendahkan egonya adalah orang-orang yang sudah teruji hatinya. Betul nggak? Betul nggak? Pak, sepakat nggak? Orang-orang yang berhasil menurunkan egonya, menurunkan gengsinya adalah orang-orang yang sudah teruji hatinya. Betul nggak? Nah, orang-orang yang sudah rendah hati hari ini adalah orang-orang yang sudah teruji hatinya, betul nggak? Coba. Orang-orang yang hari ini sudah sekian lama mendapat ujian, ya, ujian disakiti. Kemarin saya ngisi kajian di Metro Permata. Ada seorang ibu yang sudah 23 tahun disakiti oleh suaminya, tapi tidak diceraikan. Ya, sekarang umurnya sudah 60 sekian. Saya tanya, ibu umur berapa? Udah 60 sekian. Suami ibu umur berapa? 70 sekian. Oke. Jadi kalau buat ibu sekarang hidup bagaimana? Ustadz udah biasa aja lah Ustadz. Buat saya sih udah nggak penting-penting amat. Kenapa ibu udah begitu? Ya karena udah kebiasaan Ustadz. Nah coba bayangkan. Udah teruji nggak hatinya tuh? Sehingga sehingga karena sudah teruji, sudah terbiasa, akhirnya buat dia ya sudahlah biasa aja. 23 tahun didiemin sama suaminya biasa aja. Kebal, bener nggak Bu? Ya kan? Tapi ada kebal karena ilmu, ada kebal karena mati rasa. Nah, ini yang nggak boleh Bapak Ibu, bener nggak? Kebal mati rasa itu berarti sudah tidak punya empati, bodoh amat. Seorang istri yang disakiti oleh suaminya 23 tahun, posisinya sudah jadi bodoh amat. Betul nggak? Bukan karena menerima takdir. Tapi yang kita harapkan adalah teruji hatinya itu jadi takwa, bukan jadi mati rasa. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dapat nih poinnya. Agak rumit buat saya ngejelasinnya. Karena ada orang yang terbiasa diuji, ujungnya mati rasa. Ada orang yang terbiasa teruji, ujungnya jadi takwa. Ini beda.
Orang yang diuji lalu jadi mati rasa itu bukan karena ilmu, tapi karena sudah bodoh amat, udah nggak mau mikir, ya kan? Tapi kalau orang yang teruji jadi orang takwa itu dasarnya adalah ilmu, adalah iman. Tipis banget, betul Betty, beda tipis. Betty ini beda tipis kan, bukan bencong tikungan kan? Takutnya bencong tikungan nih, bahaya ini ya. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu, eh, mudah-mudahan dapat ya. Saya berusaha menjelaskan semudah-mudahnya nih, ya. Jadi ada orang yang sudah teruji hatinya, tapi dia menerimanya dengan ilmu, maka jadi orang takwa. Tadi tak, tapi di saat yang bersamaan ada orang yang diuji hatinya, tapi dia tidak merespon dengan ilmu, tidak merespon dengan keimanan, sehingga jadi mati rasa. Orang mati rasa sama orang takwa kan beda, Pak, betul nggak? Orang yang tawakal sama orang yang bonek beda nggak kira-kira? Kita pernah dengar bonek kan, bondo nekat. Pokoknya berangkat aja. Nanti Jakarta gimana? Ya lihat nanti aja. Tapi sama orang yang berangkat, meskipun modalnya tipis, tapi dia tawakal kepada Allah. Nah, oke. Bagaimana caranya menerima pengkhianatan, Ustadz? Ya, harus sering-sering dikhianati. Enggak ya, enggak gitu ya. Ya, harus diterima dengan ilmu, Bapak Ibu. Diterima dengan ilmu, diterima dengan iman. Tuh. Caranya gimana? Nah, ini yang akan saya masuk nih. Harus dipahami dulu. Untuk mendapatkan maghfirah dan jannah, kita harus jadi orang takwa. Untuk jadi orang takwa, kita harus menerima ujian hati, tapi direspon dengan ilmu. Jangan direspon dengan bodoh amat. Kalau bodoh amat nanti mati rasa. Kalau udah mati rasa, udahlah hidup serumah, sekasur 23 tahun bodoh amat, Bu. Nggak ada rasa. Bener nggak? Ya kan? Karena sudah bodoh amat. Beda dengan orang yang bertakwa. Asia, istrinya Fir'aun, menerima ujian dari suaminya itu pakai takwa. Makanya dia santai aja, disakiti santai saja. Rasulullah diludahin tiap hari itu direspon dengan takwa, bukan dengan bodoh amat. Bodoh amat dah, nggak ada jalan lain. Dia mau ludahin, ludahin lah, terserah dia. Ya Bu, beda. Sehingga Rasulullah itu pada saat orang yang ludahinnya nggak ada, dengan mudahnya Rasulullah nengok dan kasih buah. Coba kalau kita yang pakai bodoh amat. Ya Bu, begitu di orangnya nggak ada, langsung bilang mampus lu. Rasain tuh balasannya dari Allah datang tuh. Begitu saya yakin tuh. Karena nggak pakai ilmu, nggak pakai iman. Nah, mati lu, ya nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu, takwa ini ujian hati, tapi hati-hati. Orang yang diuji hatinya tapi tidak direspon dengan ilmu, tidak direspon dengan keimanan, nanti beloknya bukannya jadi takwa tapi jadi bodoh amat. Bukannya masuk surga malah masuk neraka. Orang yang nggak punya rasa Bapak Ibu, itu berarti bukan ada di surga. Di surga itu orangnya nggak semuanya penuh rasa, betul nggak? Minumnya ada rasanya, makannya ada rasanya, semuanya terasa indah, enak. Tapi kalau sudah nggak ada rasa, coba suami istri tidur bareng nggak ada rasa, berarti kan nggak ada di surga, Bu, benar nggak? Dan saya pernah ya, pernah menjadi penengah antara suami istri yang sudah sekian lama mereka sudah nggak ada rasa ya, tapi masih tidur bareng. Terus saya tanya, kalian masih hubungan suami istri nggak? Masih. Terus saya tanya istrinya, gimana Bu? Ya cuma sekedar kewajiban aja, saya sih nggak ada rasanya. Nah, mati rasa itu kan berarti nggak nikmat, betul nggak? Sepakat nggak? Coba bayangkan, bisa ada suami istri tidur bareng, berhubungan suami istri, tapi nggak ada rasa, sekedar kewajiban. Coba, coba bayangkan. Ini berarti bukan di surga, tapi ada di neraka. Balik lagi ya Bapak Ibu ya, saya takwa itu adalah ujian hati, tapi ujian yang harus direspon dengan iman. Makanya lihat, yang bisa jadi orang takwa kan orang beriman salah satunya. Ya, coba baca surat 2 ayat 183. Bu Murdaningsih bisa? Ini ayat saya yakin semua hafal lah ya. Bu Murdaningsih. Oh, kalau belum bisa, Pak Nonot dulu. Pak Nonot miliarder Batam. Surat 2 ayat 183. Yang jelas Ustaz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Barakallah, Ustaz. Barakallah. Terima kasih Pak Nonot. Bapak Ibu perhatikan, yang disuruh bertakwa itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman disuruh puasa.
disuruh ujian kan? Puasa itu kan ujian, betul nggak Bu? Jadi harus punya iman dulu, harus yakin dulu kepada Allah, lalu menjalankan ujian, salah satunya ujian lapar, ujian capek, ujian apa lagi tuh? Ya kekurangan, mampu menahan hawa nafsu supaya jadi takwa. Jadi takwa itu bukan orang yang diuji tapi meresponnya dengan bodoh amat, nggak bisa. Ya, inilah yang harus dipahami. Takwa itu hanya bisa direspon dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh lagi Bu Hastin di Depok. Bu Murdaningsi kalau udah bisa kasih tanda ya. Surat 2 ayat 197 Bu Hastin. Baik Ustadz. Mm-mm. Surat 2 Ayat ayat berapa Ustadz? 197. 197. 197. Mm-mm. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 197. Muslim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Terima kasih. Sehat-sehat siap. selalu. Nah, Amin. Terima kasih banyak Bu Astin. Bapak Ibu perhatikan di ujung ayatnya. Kata Allah, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal sehat, ulul albab, yang sudah berilmu. Coba. Jadi dua ya yang bisa takwa ini, satu orang beriman, yang kedua orang berilmu. Oke? Jadi nggak bisa merespon ujian tuh pakai emosi tuh nggak bisa. Kalau Bapak Ibu merespon ujian dengan emosi, dengan hawa nafsu, nggak akan jadi takwa. Ya. Hari ini kalau Bapak Ibu mau dapat takwa, berarti harus merespon ujian dengan iman dan ilmu. Betul nggak? Iman dan ilmu. Makanya Allah bilang apa? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Apapun yang Bapak Ibu lakukan Allah tahu. Ini kan ilmu buat kita ya. Bapak ibu disakiti sama suaminya, lalu ibu merespon dengan baik, tetap jadi istri yang baik, tetap masakin, tetap nemenin tidurnya, tetap nyediain makanannya, tetap nyediain bajunya dan lain-lain. Allah tahu Bapak Ibu. Allah tahu itu. Dan kebaikan ibu akan kembali ke ibu, keburukan suami akan kembali kepada suaminya. Orientasi kita kan orientasinya akhirat ya. Mohon maaf ya, 718 orang hari ini. Saya yakin kita duduk di sini, orientasinya bukan lagi dunia, tapi akhirat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang datang ke saya curhat, Ustadz saya suami saya gini gini gini. Pertanyaan saya simpel aja, Ibu mau ngejar apa? Ngejar bahagia dunia atau ngejar surga di akhirat? Ngejar surga di akhirat, Ustadz. Ya sudah, kalau ngejar surga di akhirat, terima dengan iman bahwa ini adalah, nah ini yang akan masuk ke caranya yang kedua ya. Bagaimana caranya supaya bisa dapat takwanya? Tuh, ya. Takwa itu salah satunya kata Allah ya. Kata Allah ada di surat 16 nih ya. Kalau kita ngejar surga di akhirat, maka terima ujian itu dengan ini nih ya. Surat 16 ayat 30. Bu Leni di Bogor silakan. 16:30. Saya yakin Bapak Ibu sering banget dapat ayat ini dari saya. Ya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah ya. 16:30. 16:30. Terima kasih Ustadz. Saya bacakan yang ada di layar aja ya. Mangga Bu, silakan. Ya. Surat 16 ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Ya, Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. ya, lihat Bu. Terima kasih Bu Leni ya. Bapak Ibu, kata Allah, Allah bertanya kepada orang bertakwa, apa yang sudah diturunkan oleh Tuhanmu? Orang bertakwa menjawab kebaikan, Bu. Jadi kalau hari ini disakiti oleh suami, mereka akan bilang kebaikan. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi nggak mungkin bisa nyebut kebaikan kalau ujiannya nggak diterima dengan iman. Betul nggak? Kalau ujiannya diterima dengan hawa nafsu, dengan marah, dengan komplain, bisa nggak nyebut kebaikan? Nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin bisa. Makanya harus diterima dengan iman. Iman harus diterima dengan ilmunya Allah, bukan hawa nafsu.
Orang yang hari ini bersikap dengan hawa nafsu pasti nggak pakai ilmu, betul nggak? Ya kan? Keputusannya ya saya yakin nggak pakai ilmu, nggak pakai logika. Pokoknya pakai marah aja udah. Betul nggak? 16:30 ayat setengah 5. Nah inilah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa dapat magfirahnya, bisa dapat jannahnya, kita harus merespon semua ujian dengan iman, yaitu dengan bilang apa? Kebaikan. Oke? Sederhana, tapi nggak mungkin semua orang bisa. Ya Bu, ngomong kebaikan kan sederhana kan? Tapi semua orang bisa nggak? Apalagi mohon maaf nih, Bu Desi Dompu baru saja ditinggal ibunya. Betul ya Bu ya? Semoga beliau Allah diterima di sisinya dan ditempatkan di surga terbaiknya. Sekarang saya tanya sama Bu Desi, Bu, sulit apa gampang menyebutkan bahwa ibu meninggal kebaikan? Coba, Bu, ibu orang tua meninggal adalah kebaikan. Gampang apa susah ngomongnya, Bu? Ngomongnya susah, Ustadz. Iya, mungkin ngomongnya gampang, tapi di hati menerimanya susah. Bisa jadi begitu ya. Bu, ibunya meninggal ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ibu meninggal juga kebaikan. Berani nggak ngomong begitu? Sementara orang bertakwa adalah mengatakan semuanya kebaikan. Kebaikan. Lihat. Dan apa yang Allah janjikan? Jika kita mengatakan bahwa semuanya adalah kebaikan. Bu Desi tolong bacain surat 8 ayat 70. Ke unmute, maaf. Surat 8 ayat 70, Bu, silahkan. Ya, 870. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Bu Desi dan Bapak Ibu semua, lihat Allah bilang, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, iya'lamillahu fi qulubikum khairai yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, maka Allah akan mengganti yang hilang dari dirimu dan memberikan kamu maghfirah. Wa yaghfir lakum kan? Yaghfir lakum itu kan kata dasar, katanya satu kata dengan maghfirah, ampunan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Allah tahu ada kebaikan di diri kita, bagaimana caranya kebaikannya? Salah satunya dengan bilang, ya ini kebaikan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Mana dalilnya? Habis ini saya sampaikan dalilnya. Cara paling gampang, cara paling sederhana, meskipun prakteknya tidak sederhana. Tinggal bilang sama Allah bahwa semuanya adalah kebaikan. Dan Allah kalau udah dengar bahwa iya ini kebaikan ya Allah. Apa janji Allah? Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Allah pasti akan mengganti yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Yu'tikum khairan. Allah datangkan yang lebih baik. Mimma dari apapun ukhidha minkum yang diambil dari kamu. Coba. Bu Desi, mohon maaf ya Bu Desi. Ya, ibunya diambil sama Allah hari ini. Tapi kalau ibu bilang sama Allah, ya Allah, ibu saya hari ini meninggal. Saya yakin ini kebaikan darimu. Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih banyak Bu buat Bu Desi. Percaya saja. Dan Allah nggak pernah ingkar janji ya Bu ya. Meskipun ini nggak masuk akal, betul Bu. Ini nggak masuk akal karena harus direspon dengan iman, betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu kan? Ya, wahai orang yang beriman diwajibkan atasmu berpuasa supaya takwa. Jadi ibu responlah dengan iman. Coba kalau ibu respon dengan akal, dengan emosi, ya Allah, ibu saya kenapa diambil? Stres ibu saya yakin. Pusing, sakit. Tapi kalau ibu terima dengan kebaikan, ya Allah, saya terima dengan iman. Ibu saya engkau jemput hari ini, saya terima dengan iman. Saya yakin ini adalah kebaikan buat ibu saya, kebaikan buat saya juga. Apa kata Allah? Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Allah akan kasih ibu yang lebih baik daripada yang dihilangkan. Tuh. Oke? Apa sih bentuk kebaikan yang akan dikasih sama ibu? Coba. Wah, boleh Bu Afrida Muda. Bacain surat Al-Lail, surat 92. Ya, surat 92 ayat 5, 6 dan 7.
92. 92 ayat 5, 6, dan 7. Ustaz. 5, 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Bagian. Ya Bu Barakallah. Afrida, jangan ditutup dulu. Coba baca Arabnya ya Bu ya, satu-satu. Ayat 5 dulu. Fa'amma man a'ta wattaqa taqwa. Wattaqo. Coba. Sebentar ya Bu, stop dulu. Wa ammaman a'to wattaqo. A'tonya dua harokat aja ya Bu ya. Dua harokat, karena itu matobi'i. Wa ammaman a'to wattaqo. Ya. Barang siapa yang a'to itu kan sebetulnya kata dasarnya to'at juga ya Pak. Ya. Salah satunya adalah taat kalau disuruh perintah sedekah ya bersedekah. Suka berbagi jadinya. A'to wattaqo. Dan bertakwa. Jadi berbaginya atas dasar takwa ya Bu. Ada nggak orang yang hari ini memberi tapi dasarnya bukan takwa? Ada nggak? Oh banyak sekali. Dia memberi dasarnya bukan takwa tapi dasarnya adalah transaksional. Betul nggak? Ya kan? Hari ini banyak orang bersedekah. Transaksional nggak kira-kira? Jadi Bapak Ibu hari ini bersedekahlah dengan dasar takwa loh ya. Jangan dasar transaksional. Clear ya? Karena kalau bersedekah dasarnya transaksional, Bapak Ibu akan memberi mengharapkan sesuatu. Kalau nggak dapat sesuatu nanti marah. Ya. Bersedekah minta didoain normal Bapak Ibu. Tapi minta didoainnya minta apa? Minta ridho Allah. Makanya Allah mengajarkan sedekah, infak itu dasarnya adalah minta ridho. Ya, kalau Bapak Ibu pernah baca ya, pernah ikut kajian dengan saya waktu itu fa'am wala tamnun tas taksir. Jangan memberi untuk mendapat balasan yang lebih banyak ya. Kalau masih ingat, mudah-mudahan insya Allah masih ingat. Ya Bu ya, Bu Maryam tuh udah ngangguk-ngangguk. Ya. Jadi Bapak Ibu memberilah dengan dasar takwa. Memberilah dengan dasar takwa. Jangan memberi dengan dasar transaksional. Lalu Bu Afrida Muda ayat 6-nya, ayat Arabnya apa? Wa saddaqa bil husna. Wasaddaqo bil husna. Pas Ya, sebentar. pasanu. Sebentar. Oh, ya. Wasaddaqo bil husna diartikannya di situ adalah membenarkan adanya pahala kebaikan ya Bu, balasan berupa surga. Itu adalah makna tafsiri, makna yang sudah ditafsirkan. Sekarang kita baca arti sebenarnya. Wa dan. Sodako membenarkan. Bi dengan. Al-husna kebaikan. Betul tak? Orang-orang yang membenarkan dengan mengatakan kebaikan, Bu. Sebetulnya arti sesungguhnya itu di situ. Arti arti bahasanya. Tapi sekarang kita membacanya wasoddaqo bil husna adalah membenarkan adanya pahala kebaikan berupa surga. Ini arti tafsiri ya Bu, arti yang sudah ditafsirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terbiasa mengatakan kebaikan, kebaikan, apa yang akan dikasih Bu? Ayat 7-nya Bu, silakan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, maka akan Allah mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Coba. Keren gitu Allah tuh Bu. Cuma modal bilang kebaikan aja. Ibu dihina, Bu Desi dihina sama tetangganya. Ah, kebaikan. Gak apa-apa dihina kebaikan kok. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusro. Tapi ibu bilang kebaikannya karena takwa ya Bu ya. Bukan karena biarin aja. Ntar juga Allah bales. Jangan gitu ya Bu. Kita kadang-kadang ngomongnya tuh pakai gitu ya. Biarin aja ntar juga ada hukum karmanya. Nggak usah. Dasarnya adalah ridho. Dasarnya adalah takwa. Nggak apa-apa yang penting Allah ridho. Saya yakin ini adalah kebaikan. Ya. Jadi praktekin ini Bu, Bapak Ibu, ya. Orang bertakwa adalah orang yang selalu mengatakan bahwa semuanya kebaikan. Dan apa yang dikasih sama Allah satu di surat 8 ayat 70, Allah akan ganti yang hilang dengan yang lebih baik. Yang kedua, Allah mudahkan ke jalan-jalan ke jalan-jalan kemudahan. Ya. Surat Al-Lail bukan surat As-Sam, surat 92 ayat 5, 6 dan 7.
Jadi akan dikasih dua. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau dijamin diganti sama Allah, yang kedua dijamin diberikan kemudahan terhadap dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan, hati kita harusnya tenang nggak kalau dekat dengan Allah? Ya, deket ya, tenang ya, santai aja. Hilang, biarin aja. Saya yakin kebaikan kok hilang. Makanya dengan izin Allah Bapak Ibu, waktu saya diambil mobilnya yang wakaf, stop wakaf, saya bilang Alhamdulillah kebaikan Pak, nggak ada masalah. Dapat nggak mobil baru lagi Bu? Waktu saya diambil motornya, Ustadz mohon maaf eh, wakaf motornya selesai dulu ya. Nggak apa-apa, Alhamdulillah semuanya kebaikan. Balik lagi nggak motornya? Dapat motor sekarang hak milik, naik level nah Bu. Lebih baik nggak tuh dari yang sebelumnya? Sebelumnya cuma hak guna pakai, sekarang jadi hak milik. Jadi sebetulnya belajarlah hatinya menerima ujian itu dengan iman dengan bilang semuanya kebaikan. Ya. Tapi kebaikannya bukan karena dendam, bukan karena pengen dibalas, tapi karena dasar takwa ya. Soalnya banyak orang yang bilang begitu tuh. Udah Ustadz biarin sabar aja, ntar juga Allah balas itu orang. Nah itu ngapain? Kalau gitu kan masih ada emosinya, betul nggak? Ya kan? Jangan pakai emosi ya Bapak Ibu, pakai takwa. Pakai takwa saja. Pakai takwa, pakai takut ke Allah saja, pakai taat ke Allah saja. Udah, saya yakin semua keburukan yang saya terima ini kebaikan dari Allah. Selesai. Saya dihina, disakiti oleh suami, didiamin suami 23 tahun, insya Allah kebaikan buat saya. Tuh. Saya hari ini nggak dianggap oleh orang lain, dia ditakut-takutin, miskin, nggak punya uang, insya Allah kebaikan dari Allah. Tapi terima dengan takwa ya. Orang bertakwa, insya Allah nanti akan dapat jannah. Sehingga nanti hatinya lapang. Kalau sudah bilang kebaikan, insya Allah hatinya lapang. Ya, itu saja materinya yang ingin saya sampaikan dengan izin Allah. Sesuai dengan dalil-dalil Qur'annya. Kok bisa hati kita tenang, tidak merasa takut kehilangan dunia, karena kita tahu kalau kita anggap semua itu adalah kebaikan dan kita terima dengan ketakwaan, Allah sudah janjikan diganti dengan yang lebih baik dan dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan juga dipahami, mudah-mudahan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan kalau masih ada waktu untuk tanya jawab, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Bentar, tarik nafas dulu. Masya Allah, syukron. Jazakallah khair, Ustazi. Aduh, ini saya beneran flashback banget nih. Dari tadi Ustadz menyampaikan ayat-ayat materi, jadi melakukan perjalanan ke dalam diri dan lagi terus belajar menyampaikan bahwa semuanya adalah kebaikan dari Allah. Aduh, baper ya Allah ya Rabb. Ustadz, berkah Ustadz ilmunya Ya, yang Pak. dibagikan kepada kami semua. Dan Semua Bapak atas kehendak. masih banyak waktu nih, Alhamdulillah kurang lebih 15 menit ke depan ya, kita sampai jam 7. Namun sebelum kita ke sesi tanya jawab, boleh diturunkan dulu tangannya kakak admin dan saya ingin menginfokan sesuatu terlebih dahulu ya seperti biasa. Yang pertama tentu saja bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kebermanfaatan dari keberadaan Meaningful Ways setiap pagi mengadakan webinar seperti ini dan ingin support terus gitu ya. Dan tentu saja agar Allah ridho. Nah, itu yang utama ya. Yuk sama-sama kita niatkan untuk jagain Meaningful Ways tetap hadir, tetap eksis dengan memberikan sedekah terbaiknya, berinfak di jalan Allah. Mangga tuh, boleh langsung ke rekening yang ada di layar BSI 766 711 3339 atau di scan krisnya QR code-nya mangga. Atau ingin bergabung menjadi bagian keluarga besar Meaningful Way Support Program. Nah, ini keluarga pilar utama kami yang berkomitmen konsisten untuk terus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan gitu ya dalam kebaikan, bahkan dibersamai langsung oleh Ustadz Indra Firmansyah dan juga Bunda Ambar di grup ada mentor dan pembina kami gitu ya untuk melayani tanya jawab dari Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Boleh banget silahkan join menjadi bagian MSP ya, Meaningful Way Support Program. Kenapa mesti daftar Kang Reza? Ya, itu tadi ya kita niatkan yang utama bahwa kita lagi berjuang bersama-sama agar Meaningful Ways ini tetap eksis. Nah, bonus-bonusnya insya Allah salah duanya gitu. Selain dibersamai oleh Ustadz Indra dan Bunda Ambar, juga kalau ada kelas eksklusif di akhir pekan, keluarga MSP ini nggak perlu daftar-daftar lagi ya, karena sudah full beasiswa. Dan untuk kelas eksklusif di pekan hari ini, insya Allah akan dibersamai oleh Dokter Gustaf. Nah, jadi silahkan bagi yang mau ikut kelas eksklusif di akhir pekan ini, Sabtu dan Ahad 15-16 November bersama
Dr. Gustaf dengan tema Salat, terapi tertinggi saat obat tak lagi menyembuhkan. Kang Reza, saya belum bisa gabung menjadi keluarga MSP nih, tapi pengen ikut kelas eksklusifnya aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa, boleh banget. Pokoknya di Meaningful Ways mah tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, sesuai nyamannya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin daftar kelasnya aja, silahkan diklik aja nih link pendaftarannya ada di kolom chat ya. Tidak ada paksaan belajar di sini mah ya. Pokoknya mah nggak dipilih aja sesuai kebutuhan ayah bunda sekalian. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita kembali, jalan kita terus memperbaiki diri bersama guru-guru kita di Meaningful Ways. Dan ingin mengucapkan terima kasih banyak juga spesial pagi hari ini. Terima kasih banyak Jazakumullah khairan. Webinar pagi hari ini pun terselenggara berkat sponsor dari Umroh Berjamaah. Doa terbaik kita. Mumpung lagi bermajelis ilmu nih ya, banyak malaikat yang mengaminkan. Saya pun dari tadi, ya Allah, semoga Allah ridho nih. Jadi jalan kembali ke Baitullah. Amin, 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 amin. Ini ada yang resen nggak ya? Saya cek dulu. Belum ada yang resen ya? Tadi kayaknya ada deh. Kakak admin belum ada yang resen? Oh ada nih, ada Bu iPhone dan Bu Nur Komaria. Silakan, Bu. Nah, sudah bisa di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reja. Halo. Ya, Ya, aman Bu, aman Bu. Lanjut. Saya bertanya keluar dari tema Ustadz sedikit ya. Ya. Ada doa yang Allahumma gfir lana zunubana wa kafir ana sayiatina wa tawafana ma'al abror. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Begitu kalau kurang lebih Ustadz artinya. Betul. Saya tanyakan Ustadz, hubungannya antara ampunilah dosa dan hapuskan kesalahan dan wafatkan dalam bersama orang-orang yang berbakti itu bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz. Siap. Saya Hayun dari Banjar Ustadz. Siap Bu Hayun. Oh ya. Oh tadi malam kita ngobrol ya Bu ya. Ustadz. Oh, ya. Siap. Oke. Bu, manusia itu kan sebelum Ibu bertobat hari ini, zaman dulu juga Ibu saya yakin Bu udah punya salah ya Bu ya. Makanya di sini kan kita minta doa, Robbana faghfir lana zunubana. Pertama, sebelum minta dihapuskan kesalahan, kita minta diampuni dosa yang kita lakukan sekarang dulu, Bu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa sekarang. Terus ya Allah, saya juga punya dosa masa lalu, tolong dihapuskan. Ya, Bu. Jadi memang dua, kita butuhnya itu dua. Yang ketiga apa? Kenapa kita minta dihidupkan lagi, dikumpulkan dengan orang berbakti, orang-orang yang abror, orang-orang yang taat, Bu, masuk surga itu rombongan. Masuk neraka juga rombongan. Ada di mana dalilnya? Baca aja surat Az-Zumar, ya. Surat 39. Kan surat 39 gitu, Allah akan memasukkan orang-orang ke dalam surga dengan rombongan. Coba kita lihat ya, contohnya aja lah. Surat 39 ayat Surah 73 ayat 73 contohnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, Bu. Masa Ibu jangan sampai salah rombongan ya. Makanya kita minta ya Allah wa tawaffana ma'al abror, wafatkanlah saya bersama orang-orang yang taat supaya apa? Nanti rombongan kita rombongan ke surga. Gitu. Kenapa? Karena sebelumnya Bu, sebelum masuk surga rombongan, Allah sudah di ayat 71-nya coba Ibu lihat surat Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Zumaro itu rombongan.
Allah menggiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam zumaro secara rombongan. Ya Bu, makanya kita butuh tiga ya. Satu, diampuni dosa yang sekarang. Dua, dihapuskan kesalahan masa lalu. Tiga, dimasukkan ke dalam rombongan-rombongan yang nantinya akan masuk surga. Jangan salah rombongan ya Bu ya. Nggak penting tuh Bu, rombongannya Bu. Mudah-mudahan Ustadz orang yang masuk surga ini rombongan Banjar semua. Ah kalau daerah nggak penting Bu. Ya nggak? Meskipun tuh orang Cikarang juga kalau masuk surga nggak ada masalah. Ya nggak? Daripada ibu gabung sama orang-orang yang ibu pengen tapi ternyata nggak masuk surga ya kan tuh. Jadi kita memang butuh rombongan ya Bapak Ibu ya, butuh rombongan. Nah, mulai dari mana? Ini kan orang takwa. Lihat ayat 73-nya surat Az-Zumar ayat 3. Wasiqal ladzina taqau, Allah akan memasukkan orang-orang bertakwa, bertakwa ya Bu. Berarti kesimpulannya apa? Ibu harus bilang semuanya kebaikan. Wasoddaqo bil husna. Mulai hari ini biasakan mengatakan semuanya kebaikan. Termasuk yang tadi malam kita diskusikan ya Bu. Ibu harus berani bilang kebaikan. Nah, wasoddaqo bil husna. Membenarkan dengan mengatakan kebaikan. Oke, Bu Hayun? Ya, kalau ada Bapak Ibu yang nggak ngerti, ya ini konsultasi personal antara saya sama Bu Hayun. Jadi cukup kita yang tahu. Tapi prakteknya sama ya semua ya. Wasoddaqo bil husna. Sip, mangga berikutnya. Siap, Ustaz. Insyaallah. Bayun, sehat-sehat. Bu Nurki sekarang yang resen tadi. Apakah ini pada opcam soalnya, jadi saya nggak bisa ngelihat mana yang siap. Bu Nurki, halo. Iya, Ustaz. Ya, Ya, maaf silakan. ini saya off cam. Eh, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaannya terkait dengan tadi kebaikan itu Ustadz, bagaimana kita memandang atau memaknai semua yang terjadi pada diri kita itu adalah kebaikan. Misalnya apa-apa yang sudah kita perbuat, misalnya terus kemudian dampak dari perbuatan kita itu apa ya, misalnya contohnya karena saat ini misalnya anak yang apa salah asuh misalnya contohnya Ustadz itu karena mungkin karena kita yang kurang ilmu atau gimana gitu. Terus atau yang lain lah contohnya lebih ekstrim misalnya Ustadz karena kesalahan kita. Kan pernah saya dengar juga bahwa musibah itu disebabkan karena tangan kita sendiri, perbuatan Ya, tangan betul. manusia. Nah, itu bagaimana memandang itu gitu supaya Mm-mm. lebih lebih pas gitu Ustaz. Kemudian yang Ya, kedua Ustaz, mohon maaf. Terus tadi yang masalah transaksional gitu Ustaz untuk bersedekah gitu kan. eh Ketika kan kita tahu bahwa ketika kita bersedekah itu dilipat gandakan 100 kali lipat gitu ya. Nah, mm. itu kadang kan karena kita sudah tahu jadi kayak berharap gitu Ustaz, apakah itu juga disebut transaksional juga seperti itu. Makasih Ya, Ustaz. oke. Bu Nurki, yang pertama mau saya sampaikan. Kalau ibu nanya sama saya bagaimana cara memandangnya, berarti ibu masih berpikir secara logis. Benar enggak? Berpikir secara logis. Nabi Musa waktu belajar sama Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir? Diam dulu, nanti saya jelasin belakangan. Oke, ya. Makanya Nabi Musa berpikirnya dengan logika. Nabi Khidir berpikirnya dengan wahyu. Makanya begitu dia melihat anak muda dibunuh sama Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir udah tahu duluan. Nabi Musa nggak tahu apa-apa, langsung komen. Kok bunuh anak muda? Betul nggak begitu ya? Itu kan kejadiannya kan? Kok Nabi Musa nggak bisa respon? Kenapa? Karena dia nggak melihat dengan iman. Dia melihatnya dengan logika. Begitu Nabi Khidir ngebolongin kapal, Nabi Musa komplain lagi. Kenapa bolongin kapal? Kenapa? Karena Nabi Musa pakai logika, Nabi Khidir pakai iman, pakai wahyu. Jadi Bu, saran saya Bu. Ibu baca surat 20 ayat 50. Kata Allah, kata Nabi Musa ya, setelah belajar ke Nabi Khidir. Allah yang memberikan satu bentuk kejadian, lalu kemudian menjadikannya petunjuk. Ibu di awal-awal punya masalah, lihatnya dengan iman saja. Nanti penjelasannya kapan? Nanti belakangan Allah akan jelaskan petunjuknya. Kalau di awal ibu langsung bilang ini cara mandangnya gimana supaya keterima, ya sulit Bu. Kalau pertama mah di mana-mana juga nggak mungkin keterima. Makanya iman yang harus dikedepankan. Udahlah, nggak usah mikir apa-apa, bilang aja kebaikan. Saya juga nggak bakal bilang gimana cara mandangnya. Loh, cara mandangnya kebaikan kok. Lihat aja nantinya. Makanya Allah tidak menjanjikan awal kan.
Apa janji Allah di surat Ad-Duha ayat 4? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang belakangan akan terasa lebih baik daripada yang duluan, Bu, benar nggak? Ya nggak? Balasan yang belakang itu akan terasa lebih baik. Jadi Bu, kalau Ibu di depan melihat menerima ujian, masalah anak yang salah asuh sehingga sekarang udah jadi musibah karena betul karena salah Ibu sendiri. Iya betul, itu dalilnya surat 42 ayat 30. Semua musibah yang terjadi karena kesalahan tanganmu sendiri. 42 30 itu Allah yang bilang. Dan makanya hari ini musibah anak yang nggak nurut, anak yang salah asuh ini harus diterima dengan iman dulu. Kalau pakai akal Ibu nerimanya sulit. Sulit kan anak udah ngebantah, anak banyak apa-apa. Baru hari Ahad kemarin ada kakak yang komplain ke adiknya karena adiknya nyolong duit kakaknya 11 juta coba. Saya langsung bilang, kok kakaknya bisa nggak ketahuan duit usaha dicolong sampai 11 juta udah berapa lama? 6 bulan lah. Kakaknya selama ini kemana aja? Kok punya usaha nggak pernah diperiksa? Oh iya, salah saya juga ya, startnya. Iyalah, coba. Kalau diaudit tiap bulan kan nggak mungkin nyolong ini orang, bener lah. Ya kan? Kok bisa 6 bulan didiemin aja? Sampai dalam 6 bulan ini dia usahanya barbershop, tukang cukur. Ya kan? Kalau sampai sampai 6 bulan berhasil dicolong 11 juta kan berarti besar juga bulanannya. Benar Bu, hampir 2 jutaan tiap bulan. Nah, sementara usaha barbershop kan ya kita bisa duga lah ya berapa omset per harinya kan gitu ya. Artinya apa Bu? Terima dulu semua dengan iman, nanti Allah sendiri akan nunjukin cara memandangnya bagaimana. Cara memandangnya kata Allah ya sebut aja dulu kebaikan lah, wasaddaqa bil husna. Nggak ada cara lain Bapak Ibu ya, nggak ada cara lain. Kalau Ibu mau ngotot, ya saya sulit nerimanya. Memang kalau sulit nerimanya berarti masih akal yang bekerja. Mulailah terima dengan iman ya, ya Allah semua salah saya. Udah anak saya begini karena salah saya. Selesai. Ya, oke. Setelah itu lalu bilang apa? Tetap anak saya begini adalah kebaikan. Saya akan mendidik anak saya dengan cara-cara Islam. Gimana caranya? Kan ada ayat Qur'annya. Nanti dipelajari lagi di ayat Qur'annya. Ibu Nurki ada di grup Meaningful Ways kan? Nah, minta aja lah. Minta rekaman-rekaman video Meaningful Ways yang lalu-lalu. Suami hianat salah saya. Betul, Bu. Tetap ada kesalahan kita kok. Entah salahnya kita bukan mungkin salahnya bukan karena kita nggak ngelayanin bukan. Mungkin salahnya dulu neri, eh, nyari jodohnya tidak sesuai dengan dalil Quran kan bisa jadi kan. Apa kata Rasulullah? Kalau nyari jodoh kan 5 ya, turunannya, gantengnya, hartanya dan lain-lain ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir agamanya. Kalau yang 4 nggak ada, utamakan agamanya. Tapi hari ini justru banyak dari kita, termasuk saya, cari jodoh itu kan bukan agama, tapi cantik duluan loh. Ya kan? Baru setelah perjalanan rumah tangga baru tobat, memperbaiki diri, ngajak istri, ayo balik lagi ke agama. Tuh. Oke, gitu ya. Ibu yang hari ini punya keluhan suaminya hianat, bertanya di chatting lebih baik minta konsultasi personal aja, ya. Nah, supaya bisa dapat obrolan lebih intens. Oke, buat Bu Nurki, jawaban nomor 1, kalau Ibu minta melihat cara pandangnya gimana, berarti Ibu masih merespon dengan akal. Respon dulu dengan iman, baru nanti Allah akan kasih petunjuk. Dalilnya mana? Dalilnya surat 64 ayat 11. Semua musibah itu atas izin Allah. Tapi jika kamu beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatimu. Surat 64 ayat 11. Wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Terimalah musibah itu dengan iman, insya Allah nanti Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Itu. Ya. Yang kedua, soal transaksional. Justru kalau ibu udah tahu dijanjiin sama Allah, harusnya ibu yakin betul. Dijanjiin sama Allah kan udah udah pasti ya. Kalau Allah kan pasti janjinya ya. Kalau janjinya Indra tidak pasti loh Bu. Ustadz saya mau ke rumah nanti kasih makan ya. Insya Allah Bu. Gitu doang. Saya nggak bisa bilang pasti. Kalau Allah kan pasti semua. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi Bu Nurki kalau ibu sudah yakin betul sama janji Allah sedekah pasti dibalas 100. Ngapain diharap-harap? Orang udah pasti kok. Orang yang gajian hari ini, mohon maaf, yang kerja gajian. Bu Safera pernah kerja sekian belas tahun ya Bu ya. Dijanjikan gaji sama bosnya ya Bu ya? Dia harap-harap nggak Bu? Ditagih-tagih nggak? Enggak, pokoknya tanggal sekian masuk, selesai. Kok sama manusia nggak nagih-nagih? Sama Allah kok nagih-nagih terus? Berarti kan salah fokus.
Harusnya sama Allah, nggak perlu nagih karena sudah yakin Allah sudah janjikan dibalas, bahkan bukan cuma 100 ya Bu, dibalas 700 kali Bu. Tuh, ya. Surat 64 ayat 11. Gitu ya Bu Nurki ya. Jadi pindah dari kuadran akal ke kuadran iman. Responlah dengan iman. Sip. Enggak berikutnya. Masya Allah. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi deh ya Ustaz ya. Mangga, mangga. Ini saya pengen ke bapak-bapak nih. Pak Muhammad Jeffrey Rifai. Ya, jarang-jarang soalnya nih jamaah kita. Silakan Pak Jeffrey. Sudah bisa di open mic-nya. Jadi bertanya. Mana tuh? Uh, Pak Jeffrey, apakah jadi? Kalau tidak jadi saya akan geser. Sepertinya nggak ada. Kita ke Bu Siti Masyito aja deh. Bu Siti Mas. Itu siapa barusan? Silakan Bu Siti, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa di penjelasan Ustaz. Saya tanya begini Ustaz, kayaknya gampang banget gitu. Cara takwa itu cuma segera mencari kira-kira Suaranya kecil, kalau Bu. gitu gimana? Ya. Sebenarnya bersegera mencari ampunan itu apakah dengan mengucapkan astagfirullah langsung atau bagaimana? Terus yang kedua tadi dengan mengatakan kebaikan, apakah mengatakan saja tanpa menjadi kebaikan atau memang harus ada kayak gimana biar saya muncul meaningfulnya bahwa kita tuh beneran ini nerima dari dan yang Oke. kedua termasuk istighfar. Kalau istighfar itu kan cuma astagfirullahaladzim Ya. gitu. Tapi memang bagaimana segera mencari ampunan itu apa kalimat itu atau bagaimana? Ya, siap. Gini ya. Oke. Bu Siti Masito pertanyaannya bagus banget. Tapi kalau kita ngomong bahwa semua adalah kebaikan, artinya sholat kita sudah selesai. Kita sudah sholat, kita sudah ngaji, kita sudah istighfar, kita sudah sedekah gitu loh Bu. Ini kan sikap ya. Ya, artinya kalau ibu nanya, apakah cukup istighfar? Bu, kalau ibu sudah berani mengatakan kepada Allah bahwa kehidupan ini adalah semuanya kebaikan, berarti ibu sudah terbiasa istighfar. Ibu sudah terbiasa minta ampun. Ibu sudah tahu kalau kesalahan ini, keburukan ini penyebabnya adalah kesalahan saya. Artinya ibu sudah di fase sebagai orang yang taat, ya Bu ya. Tinggal naik jadi orang takwa doang. Benar nggak? Kan orang takwa itu berawal dari orang yang beriman. Berarti kesimpulannya ibu sudah beriman dulu. Lalu hari ini pengen naik jadi orang takwa. Orang takwa itu yang kedua berasal dari orang berilmu. Artinya ibu sudah tahu ilmunya dulu. Sekarang tinggal naik jadi orang bertakwa. Kesimpulannya apa? Baca Quran udah clear, udah selesai. Sholat udah selesai. Mungkin tahajudnya udah biasa. Duhanya udah biasa. Sedekahnya udah biasa. Istighfarnya sudah biasa. Tinggal sekarang naik ke level takwa. Nah, ya Bu ya. Oke. Betul, saya juga sepakat sama Ibu. Masa istighfar doang? Tidak. Disitulah keimanan yang berlaku. Disitulah ilmu yang berlaku. Dalilnya surat 3 ayat 89. Orang kalau sudah tobat, ya perbaiki diri. Illalladzina illa 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 illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang yang bertobat lalu memperbaiki diri. Tobat itu harus diikuti dengan memperbaiki diri. Apa saja yang diperbaikinya? Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, kecuali orang yang bertobat lalu memperbaiki diri dalam bentuk keimanan dan banyak berbuat kebaikan. Nah, ini kan udah paketan tuh Bu. Artinya kalau kita sudah berilmu, yang namanya istighfar bukan cuma astagfirullah selesai, tapi diikuti dengan memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Nah, banyak nggak orang hari ini yang sudah istighfar, sudah memperbaiki keimanannya, sudah sholat, sudah ngaji, udah sedekah dan lain-lain, sudah berbuat baik kepada orang tua, tapi masih belum takwa? Banyak. Buktinya apa? Begitu begitu menerima keburukan masih stres, masih pusing, masih galau, masih baper. Nah, gimana caranya naik level ke level takwa? Dilatih dengan apa? Bu, segala sesuatu itu dimulai dengan lisan, loh, Bu. Betul nggak? Kalau ibu sudah lisannya bilang kebaikan, maka ibu akan muncul energi untuk menerima itu dengan baik. Segala sesuatu kan dimulainya dengan lisan kan. Kita mau nikah, itu dimulainya dengan lisan. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Ah, halal lah Bu. Mau ngapain aja bebas. Dimulai dengan itu kan. Coba. Cerai dimulai juga dengan lisan. Saya ceraikan kamu. Talak satu, talak dua, talak tiga. Setelah itu terjadilah tuh syariatnya. Bener nggak?
Makanya Allah memulainya dengan apa? Manusia itu semuanya, segalanya harus di apa itu namanya di trigger apa di astaga, dipancing dengan lisan bu, dipancing apa namanya di trigger ya, dikasih trigger, distimulasi. Nah, apa stimulasinya? Coba lihat, Pak. Kalau ibu lihat kelas motivator, orang yang hari ini pengen sukses kan dimotivasi apa? Bangun tidur langsung bilang hari ini aku bahagia, hari ini aku istimewa, bener nggak? Kelas motivator begitu kan? Ya. Nah, itulah yang hari ini ibu harus tanamkan motivasinya supaya ibu jadi orang bertakwa dengan cara sehingga ibu bisa dapat kebaikan yang banyak. Ibu harus bilang ya kebaikan. Akal itu Bu, menurut ilmu psikologi ya. Ini menurut ilmu psikologi ya. Akal itu menarik energi. Akal itu adalah energi tarik menarik. Kalau ibu berpikir yang baik, maka akan menarik yang baik. Kalau ibu berpikir yang buruk, akan menarik yang buruk. Dan ini bukan cuma psikologi sebetulnya, ini Quran, ya kan? Tuh. Sehingga kesimpulannya, kalau ibu berani bilang sama Allah, saya ketipu, nggak apa-apa, ketipu adalah kebaikan. Berarti nanti yang Allah datangkan apa? Kebaikan kan? Akan menarik kebaikan lagi, betul nggak? Energi ini menarik kebaikan. Saya punya teman orang Katolik, Chinese Katolik, ya, udah Chinese Katolik lagi ya Bu ya. Nah, dua. Apa yang dia lakukan, Bu? Ini kalau mau berangkat ke mall, dia pakai otaknya untuk menarik kebaikan, Bu. Dia langsung. Tapi mintanya minta urusan dunia. Pengen parkir depan pintu, pengen parkir depan pintu, pengen parkir depan pintu. Akhirnya apa yang terjadi? Dan dia selalu bilang sama saya, Dra, saya kalau mau berangkat ke mall dari rumah, udah bilang begitu. Dan dapat parkir depan pintu masuk terus, dia bilang gitu. Artinya apa? Dia sudah mensugesti. Nah ini ya, itu bahasa yang saya cari tadi ya. Mensugesti dirinya bahwa dia akan dapat kebaikan dengan cara parkir depan pintu gitu loh. Nah, orang Islam hari ini mensugestinya gimana? Sugesti dengan mengatakan, ya Allah semuanya kebaikan ya Allah. Saya sakit kebaikan, saya ditipu suami kebaikan, saya dihianati suami kebaikan. Ustadz cara mandangnya gimana? Nanti belakangan akan lihat apa balasannya. Kalau di awal mah Bu nggak kelihatan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekalian saya ngomentarin Bu Nurki ya. Tuh, afirmasi betul. Ya. Tuh. Jadi kalau hari ini mengafirmasi kebaikan, balasannya kapan? Belakangan. Nggak mungkin sekarang. Karena Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang belakangan akan terasa lebih baik daripada yang di awalnya. Di awalnya nyebut kebaikan berat, Bu. Kebaikan berat banget. Saya juga ngerasain itu 2017 berhenti kerja dengan gaji 260 juta. Saya bilang kebaikan, tapi stres di kepala. Iya, tapi nggak punya duit, ya nggak? Tapi bilangnya kebaikan. Tapi apa yang terjadi sekarang, Bu? Setelah 3 tahun, 3 tahun dapat rumah harga 2,4 miliar, tahun 2022 dapat mobil harga 400 juta, sampai hari ini coba. Padahal kalau mau dihitung ekonomi, dihitung kantong, dihitung tabungan, nggak mampu beli, belum mampu beli rumah sendiri, belum mampu beli mobil sendiri. Tapi hari ini Allah datangkan semua. Nah, terbukti kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, yang belakangan itu yang akhirnya menyenangkan saya. Yang awalnya sama perjuangannya. Makanya saya menghindarkan diri dengan mengatakan, saya cara pandangnya gimana ya? Nggak usah lah, terima aja lah. Tuh. Nah, disitulah bantuannya Bunda Ambar yang memudahkan, meringankan nih. Kalau saya kan tegas banget, pokoknya udah terima aja dah gitu kan. Karena dalil Quran ngomongnya gitu, Bu. Makanya meaningful ways menyandingkan saya dengan Bunda Ambar. Saya jelasin dalilnya sekeras itu, Bunda Ambar melembutkan dengan teknis-teknis yang penjelasan yang baik. Makanya saran saya ikut MSP supaya dapat dua-duanya. Saran saya mau ikut silahkan Ustadz, tapi saya kan nggak mampu. Nanti Allah yang mampukan. Nah, gitu aja. Clear. Jadi di MSP itu ada Bunda Ambar yang memudahkan teknisnya sehingga lebih lembut, smooth gitu. Sehingga keterima dengan hati, dengan ringan. Ya, saya kasih ayatnya jeger jeger jeger, orang pusing lalu dilembutkan sama Bunda Ambar. Wah, keren gak tuh? Ini buat saya atas izin Allah keren banget. Makanya saya sering bilang mohon maaf dah kalau yang gini tanya sama Bunda Ambar aja ya. Saya juga kadang-kadang ngelihat dia ngejawabnya gimana. Oh ya gitu ya, oke. Kenapa? Kalau saya jujur mohon maaf, kalau Quran ngomong A selesai. Nggak perlu lagi cara pandangnya gimana, nggak perlu, pokoknya begitu aja, ntar juga Allah buktikan. Dan terbukti 8 tahun dari 2017 sampai 2025 saya berani bersaksi demi Allah walam akum bidu'aika rabbi sakiyah, tidak ada satupun doa saya yang tidak dikabulkan Allah. Makanya saya berani bersumpah, berani bersaksi
kepada semua yang ada di sini ke hadapan Allah. Ya, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Semua nikmat Allah saya nikmati hari ini. Saya berani bersaksi bahwa kehidupan saya semuanya baik, semuanya manis, semuanya kebaikan. Oke. Tapi di awalnya sama, Bu, perjuangannya sama. Tuh. Nanti walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya hari pertama masuk ICU juga sama. Begitu stroke, Bu, pertama kali berasa stroke, setengah badan terasa, saya langsung astagfirullahaladzim. Stroke nih, terbayang tuh ketakutan-ketakutan yang akan datang tuh. Kebayang. Tapi langsung saya bilang, Alhamdulillah, saya yakin semua kebaikan dari Allah. Apa yang terjadi? 7 hari sembuh ya, Bu ya. 7 hari sembuh. Allah kasih kenikmatan-kenikmatan baru. Mobil yang tadinya hak guna pakai berubah jadi hak milik. Motor yang hak guna pakai berubah jadi hak milik. Balasan Allah memuaskan nggak? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang belakangan ternyata memuaskan saya. Awalnya, ya coba aja bayangin kalau awalnya kena serangan stroke bagaimana rasanya. Oke, jangan dah ya, jangan dah ya. Sekarang udah tahu caranya, jangan stroke dulu baru paham ya. Ya, tinggal sebut aja kebaikan. Nggak perlu stroke dulu kan? Nggak perlu ninggalin gaji yang ratusan juta dulu kan? Untuk bilang kebaikan. Sudah ada contohnya, makanya hari ini bersyukurlah kita kalau berada di tengah-tengah contoh yang baik. Sehingga kita nggak perlu ngerasain, tinggal nyontek, insya Allah bisa dapat kebaikan yang sama. Allah alami sawab gitu ya Bu Siti Masito ya. Dan semuanya, mohon maaf lahir batin, kalau yang belum kebagian jawab, belum kebagian bertanya, masuk grup MSP. Nanya, Bu Desi Dompu sampai izin sama saya, Ustadz saya boleh nanya nggak? Nanya, tanya aja di grup mah bebas, beneran. Kalau agak pelik pertanyaannya, baru saya tawarkan, mau konsultasi personal nggak? Ya, silahkan. Kalau butuh silahkan, kalau nggak butuh nggak apa-apa. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab pakai WA agak ribet, harus ketemu, harus ngobrol pakai Zoom ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan siap bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Mangga Kang Reza. Siap, Ustadz. Hatur nuhun pisan dan Bapak Ibu yang sudah bertanya dan masih hadir sampai dengan pukul 7:12 ini. Masya Allah, masih ada 590 orang yang hadir pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Dan sebelum ditutup, mungkin saya pengen nanya deh ke Bapak Ibu semua. Setelah mengikuti webinar Meaningful Ways nih, ada yang mungkin baru sebulan, 2 bulan, ada yang mungkin sudah hampir setahun gitu ya, atau bahkan ada yang bergabung juga dengan grup MSP gitu. Boleh dong tuliskan buat kami nih di tim di belakang layar apa yang sudah didapatkan, apa kebermanfaatan yang Bapak Ibu rasakan dengan hadirnya Meaningful Ways dan juga MSP. Boleh ya ditulis dalam bentuk satu kalimat di kolom chat. Ini biar jadi penguat juga buat kita nih. Apakah kita masih terus bertahan, harus bertahan dengan program Meaningful Ways atau seperti apa? Yuk, boleh ya, sebagai bentuk kebersyukuran Bapak Ibu, apa sih yang udah didapatkan dari Meaningful Ways dan juga MSP-nya? Silahkan ditulis. Dan sambil teman-teman nulis semua, saya persilahkan kepada Ustadz Indra untuk closing statement-nya tadi. Mangga. Siap. Bapak Ibu, eh, kehilangan itu kan cuma rasa di awal ya. Rasa di awal. Semua pernah merasa kehilangan di awalnya, tapi setelah melewati masa-masa akhirnya tuh ya biasa aja. Nah, rasa di awal inilah yang harus direspon dengan iman. Supaya kita jadi terbiasa. Kalau kehilangan terbiasa, kalau mendapatkan juga biasa. Coba aja, semua sama kok. Yang sering kita pikirin, yang sering membekas di dalam hati, yang sering memberatkan kita, itu kan rasa awal saja. Cinta pertama. Coba kalau udah cinta ke-10. Bodoh amat nggak kira-kira? Bener nggak? Ya, malam pertama. Coba udah ke malam ke 1000, udah biasa aja. Ya nggak? Coba. Ya, termasuk mobil pertama. Mobil pertama jelas lebih 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 membekas di dalam hati tuh. Saya juga pertama kali punya mobil, Bu, hampir tiap hari dilapin. Sekarang, males bawa aja ke tempat cucian. Selesai, Bu. Bener nggak? Jadi jangan tertipu sama rasa yang pertama. Fokuslah sama walal akhiratu khairul laka minal ula. Seberat-berat apapun rasa kehilangan hari ini rasa kehilangan. Setelah setahun, walal akhiratu khairul laka minal ula. Oleh karena itu, supaya tidak terasa berat dengan rasa pertama tadi, rasa kehilangan pertama, rasa mendapat pertama, kita bentengi diri kita dengan apa? Kebaikan. Punya mobil, insya Allah kebaikan. Nggak punya mobil juga sama-sama kebaikan.
Punya mobil bayarnya mahal, bayar mahal juga kebaikan. Bensinnya mahal kebaikan, pajaknya mahal kebaikan, macet kebaikan. Itu jadi benteng buat kita sehingga kita nggak sempit. Kadang-kadang ada orang yang punya mobil tapi hatinya sempit saat bayar pajaknya, saat beli bensinnya, saat kena macetnya. Ya. Baru kemarin juga saya berpikir ya Allah, beli bensin 200.000 apa beli bensin full tank 500.000 itu juga kan pilihan, benar nggak? Dan di level saya pun hari ini dengan diri saya sadar betul bahwa saya pun masih ada di situ. Karena apa? Karena saya manusia biasa. Lalu saya bilang, ngapain mikir-mikir, kan Allah Maha Kaya, bayar aja kebaikan, isi 500.000. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Allah berikan saya rezeki. Dan saya sekedar menginfokan, saya kan pernah bilang ya, bahwa ada usaha saya sekian lama belum dibayar, tadi malam lunas, alhamdulillah. Tuh. Allah selesaikan juga pada akhirnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan walal akhiratu khairul laka minal ula, di awalnya perjuangkan untuk mengatakan semuanya kebaikan. Ya, Pak Iswara ulang tahun kebaikan loh. Kalau hari ini dimintain traktir, tetap yakin aja traktir juga kebaikan. Sip, saya pikir itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa nafsitakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustazi. Alhamdulillah nih di penutupnya jadi ngerasa relate banget nih ya. Ternyata nggak jauh-jauh beda lah ya. Kirain saya doang yang mikir kayak gitu Ustaz. Aduh ini pas-pasan banget kalau diisinya 200. Nanti Iya. buat yang lain gimana? Iya. Allah ya Rob. Alhamdulillah Ustaz ini aduh Masya Allah pagi hari ini nih ya mudah-mudahan buat kita semua tidak hanya buat saya Bapak Ibu dan saya juga tadi bacain kolom chatnya. Terima kasih banyak ya atas responnya, bahkan wah banyak yang menemukan kebaikan dari keberadaan Meaningful Ways. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya minta tolong banget ya selipkan di balik doa-doa terbaiknya untuk tim Meaningful Ways nih yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, kakak operator, kakak dijah tuh, kakak admin gitu ya, kakak desainer, pokoknya semuanya nih yang ngatur jadwal, yang menghubungi pemateri, semuanya nih tim kurang lebih ada 20 orang lah di belakang layar Meaningful Ways ini di Tangerang. Maka dari itu yuk saya mohon doakan ya yang baik-baik dan juga kepada guru-guru kita nih yang setia membersamai Meaningful Ways setiap pagi. Mudah-mudahan Allah jagain Ustadz Indra khususnya pagi hari ini yang menemani kita. Allah jaga Ustadz Indra dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya Ustazi. Diberkahi segala aktivitasnya. Sehat-sehat pokoknya mah ya. Jadwalnya padat banget soalnya. Soalnya saya ngelihat banget tuh pas di rumah sakit. Kayak gimana. Lagi sakit juga. Aduh masih aja banyak bercandanya beliau tuh. Semuanya Mudah-mudahan kebaikan Kang Reza. semuanya kebaikan katanya ya Allah ya Rabb. Lagi sakit aja masih bisa menghibur yang datang loh. Sampai kita yang panik. Gitulah pokoknya ya semuanya. Terima kasih banyak dan juga buat Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi doa-doa terbaik buat Bapak Ibu sekalian dan akhir kata kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Ustadz Indra. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah Ustaz dan tim Meaningful Allah Ways. berkahilah Ustaz. Terima kasih banyak. Iya buat semuanya. Allah berkahi Ya, rezeki. Mudah Ampar ada ikut juga di Masya Allah. Ya Manila mudah. Bisa. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing.
Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I find